Nah, kalau dilihat tadi, dari satu tong besar yang isinya adalah 7 karung hanya menghasilkan sekitar 600 sampai 700 mili saja. Aira sendiri nyaman nggak sih sekolah di sini? Kurang nyaman. Kenapa emang? Karena ada bocor-bocor. Bisa dibayangkan, ibu harus naik turun motor ditambah harus berjalan kaki. Dan jalan kakinya ini cukup panjang karena sekitar 500 meter. Ada yang 1 kilometer juga, tergantung dari seberapa parah jalan yang ada di sini. Desa HTI Rantonaru terletak di ujung timur Kabupaten Aceh Timur. Desa ini berdiri tahun 2003. Sudah 49 tahun warganya menetap dan hidup di atas tanah hutan industri. Itu artinya Desa Rantonaru memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, menurut data Indeks Desa Membangun, desa ini masih berstatus desa sangat tertinggal. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa HTI Rantonaru, Kecamatan Simpang Jernih, Provinsi Aceh. Untuk menuju ke Desa HTI, terlebih dahulu kami harus melewati Desa Batu Sumbang dengan menggunakan kapal kurang lebih selama 1 jam. Belum adanya akses jalan darat membuat warga 3 desa menggunakan jalur sungai sebagai sarana untuk keluar dan masuk desa. Ketiga desa itu adalah Desa Melidi, Desa Tampur Bor, dan Desa HTI Rantonaru. Inilah Sungai Tamiang yang mengalir melalui 3 kabupaten di Provinsi Aceh. Wilayah itu antara lain Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sungai mengalir membelah 2 tebing yang menjulang tinggi. Ongkos perahu bot dari Batu Sumbang menuju Dusun Percut dipatok Rp25.000 per orang. Namun dalam keadaan darurat, warga terpaksa sewa perahu bot dengan ongkos Rp400.000 sekali jalan. Saat melewati kawasan Batu Katak membuat jantung saya berdetak kencang. Pusaran air dan aliran arus air yang kuat membuat pengemudi perahu bot harus ekstra hati-hati mengendalikan perahu agar tidak terbalik. Menurut informasi warga, pernah terjadi peristiwa naas. Perahu bot yang ditumpangi warga terbalik dan menelan korban jiwa. Entah sudah berapa kali warga meminta pemerintah membuat jalan antar kecamatan dibuka. Namun hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di tujuan. Sekarang saya sudah sampai di Desa Melidi. Karena untuk menuju ke Desa HTI Rantonaru kami harus melewati menggunakan ojek. Kurang lebih perjalanan kami tadi melalui Sungai Tamiang ini sepanjang 10 kilo. Yuk Pak, ayo ini bantuin ambil barang. Setelah melewati jalur sungai menuju desa, kami masih harus melanjutkan kembali dengan menempuh jalur darat.
Melewati jalan berupa tanah merah membuat perjalanan terasa sulit. Sekarang kami harus melewati turunan yang sangat curam karena ini bekas air rembesan hujan juga, sehingga tanah yang kami lewati lebih licin. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga desa HTI Rantonaru untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian nyaris tak berputar sama sekali. Hampir setiap tahun warga meminta perbaikan akses jalan darat, namun tak kunjung terwujud. Jarak sekitar 10 km dengan kondisi rusak dan tanpa penerangan tentu membuat sulit warga saat kondisi darurat harus keluar desa. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di desa yang dituju. Akhirnya setelah menempuh jarak hampir 10 km, kami sampai juga di desa HTI Rantonaru. Dan sekarang saya mau menurunkan barang-barang saya bersama bapak-bapak tetap di Indonesiaku. Inilah desa HTI Rantonaru, desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Luas. Selain bertani, warga juga mengandalkan kebun sebagai sumber penghasilan. Salah satunya dengan mengolah tanaman nilam menjadi minyak. Lahan seluas 1 hektar ini milik Ibu Sabania. Setelah 6 bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen 4 kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Satu hektar lahan ini bisa menghasilkan 1 ton nilam. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Tak adanya biaya pembelian obat ditambah harga obat yang mahal membuat petani hanya bisa pasrah. Akibatnya gagal panen. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan tak kurang dari 70 hingga 90% kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90% kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Semua daun nilam yang terkumpul di dalam karung lalu dipanggul ke saung yang letaknya tak jauh dari kebun. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dahulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan memudahkan proses penjemuran, pori-pori nilam akan terbuka sehingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak.
Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Darlina Wati. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Jadi perkiraan kalau seminggu upah yang ibu dapetin berapa? Maulah kadang-kadang 300. Dapat kan? Tapi itu juga nggak mencukupi ya kan. Kadang anak-anak sekolah dia mau pergi pulang, nggak ada duit ya kan. Kita ngambil ongkosan dulu, baru bisa pulang dia kan. Orang dia ngekos. Berarti kalau udah dipotong sama uang anak sekolah, terus habis itu dipotong kebutuhan sehari-hari juga, ibu megang berapa bersihnya Bu untuk rumah dalam sebulan? Sebulan tuh. Itulah kalau kita ke sini ke situ ya nggak ada lagi lah Bu. Sulitannya apa aja sih Bu menjadi warga desa sini? Maksudnya itu kami minta tolong sama ibu bapak gitu, jalan kami maksudnya diubah maksudnya ya kan, diperbaiki gitu ya kami minta mohon ya kan. Itu permintaan kami sama ibu. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dibayar Rp70.000. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Sebelum disuling, nilam yang sudah dicacah kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 3 hari di bawah terik sinar matahari. Namun saat cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 5 hari. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam kettle. Kurang lebih 5 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 20 kg daun nilam. Karena keterbatasan modal, petani nilam banyak yang tak mampu membuat tempat penyulingan sendiri. Solusinya, mereka harus menyewa dengan biaya Rp30.000 sekali penyulingan. Ini, nah tujuan injak-injak adalah supaya lebih padat sehingga hasil minyak yang didapatkan lebih banyak dan juga prosesnya menjadi lebih maksimal dan seefektif mungkin. Kemudian ditutup untuk proses penyulingan. Lalu kettle diangkat dan diletakkan di atas tungku yang berisi air. Setelah pengukusan kurang lebih 2 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 20 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 7 ons minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 6 jam. Ini dia hasil akhir dari proses penyulingan minyak dari tanaman nilam. Nah, kalau dilihat tadi, dari 1 tong besar yang isinya adalah 7 karung hanya menghasilkan sekitar 600 sampai 700 mili saja. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering merugi. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Kenapa alasannya memilih untuk bekerja? Iya, karena orang tua saya udah nggak mampu, nggak punya biaya untuk sekolah.